虎の音。なかなかの難題だな。なんて声。Halo Sobat Anime, melanjutkan episode sebelumnya, di mana Gabimaru yang membantai para monster raksasa yang disebut sebagai Shoshin, di mana ketika mereka hampir saja terkena serangan dari Shoshin, datanglah Yusuruha yang dikawal oleh Genji dan juga Senta. Singkat cerita, mereka pun kemudian melakukan kesepakatan untuk saling bekerja sama demi mencari ramuan keabadian. Di lain tempat, kita pun diperlihatkan kepada Chobei dan juga pengawalnya sekaligus adiknya sendiri, yaitu Toma, di mana terlihat kalau Chobei sedang membantai begitu banyak Shoshin sendirian, sembari diperhatikan saja oleh adiknya Toma. Setelah itu, cerita pun berganti lagi kepada Gabimaru dan kelompoknya. Terlihatlah mereka semua yang mulai berkemah dan beristirahat. Mereka lalu membahas tentang informasi yang mereka dapatkan setelah melakukan pengamatan. Gabimaru lalu memberikan informasi dari hasil pengamatannya, di mana flora di pulau ini sangatlah aneh. Selain itu, sebagian besar tumbuhan di pulau ini berasal dari tubuh manusia yang sebelumnya dikirim ke pulau ini. Senta juga memberikan informasi mengenai patung-patung di pulau tersebut yang sangatlah mirip dengan tokoh seperti Buddha dan juga Tao. Namun mereka semua bingung dari mana asal patung-patung tersebut dan siapakah yang membuatnya. Sagiri pun lalu menambahkan kalau para Shoshin tidak memiliki organ maupun alat reproduksi alias titik. Selain itu, bentuk tubuh mereka juga tercampur antara hewan dan juga manusia. Mendengar informasi tersebut membuat Gabimaru menjadi semakin yakin kalau di pulau tersebut terdapat ramuan keabadian yang membuat para Shoshin dapat hidup tanpa organ dalam. Setelah itu terlihatlah Genji yang meminta agar Sagiri kembali dan membiarkan dirinya menggantikan Sagiri untuk menjadi pengawal dari Gabimaru. Dan alasan dari Genji meminta Sagiri untuk pulang dikarenakan dia ingin agar Sagiri tetaplah hidup dan menikah, serta melanjutkan hidupnya di klan dengan damai. Tentu saja Sagiri menolak dan akan tetap melanjutkan misinya. Di lain tempat, kita pun akan diperlihatkan kepada Nurgai dan juga pengawalnya yakni Tensa. Mereka berusaha untuk keluar dari pulau dengan menggunakan perahu. Tensa juga meyakinkan Nurgai kalau dia akan berbicara dengan atasannya supaya membiarkan Nurgai hidup, karena Tensa sangat yakin bahwa Nurgai adalah anak yang baik dan tidak bersalah. Sayangnya mereka malah menemukan sebuah fakta kalau semua kapal yang datang ke pulau Sensekyu tidak akan bisa keluar, dan semua kapal yang keluar telah berakhir dengan hancur dan karam. Mereka berdua pun seketika langsung diserang oleh tentakel yang sangatlah besar dan banyak. Lalu seperti biasa, kita pun dibawa ke masa lalu dari Nurgai yang berasal dari desa Sanke, di mana suatu hari Nurgai yang melihat para samurai dari Koshogun yang tersesat di hutan, lalu membawa mereka untuk beristirahat di desanya. Akan tetapi sayang sekali, para samurai malah menghabisi semua orang di desa dan menyisakan Nurgai seorang diri. Kembali ke masa sekarang, Nurgai dan Tensa lalu menemukan Kisho yang sudah tidak berdaya dan hampir berubah sepenuhnya menjadi bunga, dan tentu saja langsung berakhir tewas. Melihat kejadian tersebut membuat Nurgai menjadi pesimis dan pasrah untuk mati. Untungnya ada Tensa yang membantu dan menyadarkan Nurgai agar terus berusaha untuk hidup. Kemudian setelah Nurgai kembali memiliki semangat, mereka berdua pun bekerja sama dan segera kembali ke pulau. Mereka berdua lalu memahami kalau pulau ini dikelilingi oleh monster tentakel dan akan sangat sulit untuk bisa keluar dari pulau ini.
Selain itu, arus air di pulau ini hanyalah menuju ke arah pulau. Kemudian saat sedang membersihkan diri, Tensa sangatlah kaget saat dia tahu kalau ternyata Nurugai adalah seorang wanita. Mereka berdua pun kemudian berjalan memutari pulau untuk mencari arus agar bisa keluar dari pulau ini. Berganti kepada Gabimaru dan juga teman-temannya. Terlihatlah Gabimaru yang sedang curhat kepada Sagiri. Hal ini tentunya membuat Sagiri cukup senang karena secara perlahan sosok dari Gabimaru mulai menjadi lebih baik dan memiliki perasaan. Besok harinya ketika Sagiri dan juga Genji sedang berlatih, secara mendadak muncullah Rokurota yang langsung saja merobek separuh perut dari Genji dan hanya menyisakan perutnya yang sebelah, tentu saja. Untunglah Gabimaru tiba dan langsung menendang Rokurota. Akan tetapi Gabimaru langsung menjadi siaga sebab dia mengetahui kalau Rokurota memiliki tubuh yang super kuat. Di samping itu, Genji yang sudah sekarat lalu memberikan sedikit nasihat kepada Sagiri untuk terus bertahan hidup. Tuan Genji pun juga memberikan pedangnya kepada Sagiri sembari memintanya untuk menebas Rokurota. Sagiri pun menerima pedang dari Tuan Genji dan langsung membantu Gabimaru untuk menghabisi Rokurota. Mereka berdua pun berencana untuk menebas otot tendon dan juga tulang leher dari Rokurota, sebab dia memiliki kekuatan fisik yang sangat sulit untuk ditebas selain kedua titik lemahnya tersebut. Mereka berdua pun lalu bekerja sama untuk mengalahkan Rokurota, sementara Yusuruha dan juga Senta mengamati dari atas pohon. 足が受ければ終わり。島の化け物。 Sayangnya walaupun Gabimaru sudah menggunakan kemampuan ninjutsunya, tetap saja mereka berdua belum bisa menebas Rokurota dan malah dibuat kewalahan dengan kekuatan fisik dari Rokurota. Gabimaru dan juga Sagiri kemudian membakar hutan di sekeliling mereka untuk bisa menguras tenaga dari Rokurota dengan menggunakan racun karbon monoksida untuk melemahkannya. Singkat cerita, akhirnya Sagiri dapat memenggal kepala dari Rokurota. あるいは首が降りてくるのが先か。 Mereka berdua pun kemudian segera melarikan diri dari tempat itu, sebab para Shoshin mulai berdatangan. Mereka semua pun kemudian menemukan reruntuhan pemukiman yang tertutup dengan kabut yang sangat tebal. Di lain tempat terlihatlah Chobei dan juga Toma yang baru selesai membantai beberapa Shoshin. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan dan malah menemukan dua sosok wanita yang sangatlah cantik bagaikan dewi. Tentunya Thomas serta Chobei merasa sangat kagum, sekaligus heran dengan kedua sosok di hadapan mereka. Salah satu wanita lalu bertanya, kenapa ada manusia di area ini? Tentunya pernyataan tersebut langsung membuat Chobei kembali ke mode siap tempur. Dan anehnya sosok wanita tersebut seketika berubah menjadi sosok laki-laki yang langsung berkata kalau dia akan membunuh Chobei serta Toma. Cerita lalu beralih kepada Gabimaru dan juga kawan-kawan yang sedang berspekulasi mengenai reruntuhan yang mereka temukan tersebut. Lalu terlihatlah sosok anak kecil yang sedang memantau Gabimaru dan kelompoknya dari belakang pohon. Tentu saja hal itu langsung disadari oleh Gabimaru yang langsung mengejar bocah tersebut. Sayangnya saat akan menangkap bocah, Gabimaru malah dihadang oleh sosok Shoshin berbadan tumbuhan. Tak pakai lama Gabimaru pun lalu menyerahkan Shoshin tersebut kepada Yusuruha dan juga Senta,
sementara dia dan Sagiri langsung berlari mengejar si bocah. Yusuruha pun lalu menggunakan ninjutsu lendirnya untuk melawan Shoshin pohon tersebut. Sementara itu, terlihatlah Gabimaru dan Sagiri yang terus mengejar si bocah. Anehnya, si bocah ternyata mampu membanting Gabimaru dengan sangatlah isi. Selain itu, ternyata si bocah juga mempunyai kekuatan fisik yang sangat di luar Nurul. Karena jengkel dengan si bocah tersebut, Gabimaru pun langsung mengikat dan mengancamnya. Lalu dikarenakan ketakutan dengan Gabimaru, si bocah pun seketika menangis. Sagiri pun segera menenangkan si bocah dan dengan cepat menjadi akrab dengan si bocah. Selain itu, Shoshin yang dikalahkan oleh Yusuruha ternyata masihlah hidup dan malah dapat berbicara. Shoshin itu malah mengajak berdamai serta meminta agar si bocah dikembalikan. Tentunya Gabimaru dan kelompok menjadi terkejut. Shoshin itu pun mengajak mereka semua ke tempat tinggalnya bersama si bocah di reruntuhan yang mereka temui sebelumnya. Shoshin juga memperkenalkan namanya, yaitu Hoko, dan si bocah yang bernama Mei. Hoko juga bilang kalau dia dan juga Mei telah hidup di pulau ini selama ribuan tahun. Dan dulu reruntuhan ini merupakan desanya yang indah dan juga tentram. Tentunya hal itu membuat mereka terkejut dengan usia dari Hoko dan juga Mei. Kemudian setelah sampai di rumah Hoko dan juga Mei, mereka semua pun dijamu dengan makanan, serta disediakan bak mandi untuk mereka gunakan. Setelah itu, Gabimaru pun langsung menanyakan informasi mengenai Pulau Sensekyo. Hoko lalu mulai menjelaskan kalau pulau ini mereka sebut dengan nama Kotaku, dan merupakan tempat tinggal dari para dewa, yakni Sensekyo. Selain itu juga memang terdapat ramuan keabadian yang mereka sebut dengan sebutan Tan. Hoko lalu menjelaskan kalau pulau ini terdiri dari 3 daerah, yaitu daerah Eshu yang berisi pantai dan juga hutan, dan daerah bernama Hojo, tempat desanya saat ini dan merupakan daerah tengah, serta daerah pusat tempat Tan berada, yaitu Horai. Dan untuk membuktikan perkataannya mengenai ramuan keabadian, Hoko pun memutuskan lengannya sendiri, dan terlihatlah kalau lengannya ternyata dapat beregenerasi. Selain itu, Hoko juga menjelaskan kalau sosok Shoshin yang mereka lawan masihlah belum ada apa-apanya, dan di atasnya ada sosok yang disebut Tensen, yang memiliki kekuatan luar biasa, dapat hidup secara abadi tanpa menua, serta rupa yang sangatlah sempurna. Selain itu, semua manusia yang datang di pulau ini tidak akan dibiarkan keluar hidup-hidup oleh Tensen. Semua manusia akan dibunuh dan diubah menjadi bunga yang nantinya akan menjadi sumber dari Tan atau ramuan keabadian. Dan benar saja, di lain tempat, Chobei serta Toma yang sebelumnya bertemu dengan 2 sosok yang dapat berganti jenis kelamin, dan rupanya kedua sosok itu adalah Tensen. Chobei dan Toma lalu terlihat kewalahan melawan Tensen yang tidak dapat mati dikarenakan tentu saja dapat beregenerasi. Sampai akhirnya mereka berdua pun dikalahkan oleh Tensen dan langsung dibuang ke lubang untuk menjadi sumber dari Tan. 送信を退けてきた天仙様が誰まで最も偉いお方だ。 Terlihat juga kalau di lubang tersebut terdapat banyak sekali manusia yang masihlah hidup dan sudah diubah menjadi bunga untuk menjadi sumber dari Tan. Berganti lagi kepada Gabimaru, Sagiri, dan juga Mei yang pergi ke pemandian untuk mandi. Terlihatlah kalau Sagiri yang memandikan Mei dikarenakan seperti tidak terawat serta memiliki bekas luka. Melihat kedekatan dari Sagiri dan juga Mei, membuat Gabimaru teringat dengan istri tercintanya yang juga sering membasuh dan memandikan tubuhnya. Setelah itu, cerita kali ini pun akhirnya bersambung. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di part selanjutnya. Jika kalian suka dengan anime ini, silahkan like, subscribe, dan see you for the next part.